akhir sampai akhir Ramadan, bahkan ba'da Ramadan, bahkan sampai kembali ke Ramadan tahun nanti. Mudah-mudahan Allah masih merizkikan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemudahan, kelancaran kepada Bapak Ibu sekalian, karena pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama Syekh Bilal kembali ya. Dan alhamdulillah saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu beliau ya, background beliau seperti apa. Izin saya searching terlebih dahulu Pak Bu ya. Baik, siap Bapak Ibu sekalian ya. Untuk materinya insya Allah ya, siapkan alat tulisnya, siapkan juga tempat duduknya yang nyaman ya, yang mana nanti insya Allah kita harus menyimak dengan cermat dan juga ilmu-ilmu dari beliau ya. Baik, saya kenalkan beliau Syekh Bilal, termasuk hafiz Al-Quran milenial. Beliau menghafal Al-Quran dari usia 12 tahun, Masya Allah ya. Terus di sini pun juga tamatkan hafalan Al-Quran dalam waktu 2 tahun, menguasai ayat, posisi, dan hafalan dalam Al-Quran. Halaman dalam Al-Quran. Berikutnya menguasai metode pengajaran Al-Quran untuk semua kalangan ya. Jadi dari mulai kalangan muda, tua sampai sudah tidak muda lagi Bapak Ibu sekalian insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu dari beliau dan juga mudah-mudahan Allah rizkikan kita semua pemahaman untuk menerima ilmu ya. Terus berikutnya beliau mempunyai cita-cita untuk menebarkan semangat menghafal Al-Quran ke berbagai daerah di Indonesia, Masya Allah ya. Mudah-mudahan beliau Allah muliakan dengan Al-Quran, dan juga mudah-mudahan Syekh disehatkan selalu dan ilmunya bermanfaat sampai langitnya Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya di sini biar kita lebih dekat juga dengan beliau, kita bisa mengenal beliau itu sebagai ulama dan juga insinyur ya. Dan tentunya di sini backgroundnya ya, termasuk beliau juga magister ya, pengelola infrastruktur air bersih dan stansi di Institut Teknologi Bandung atau di ITB ya. Dan yang lainnya sudah tercantum di sini, Masya Allah ya. Baik, di sini sepertinya sudah ada Syekh Bilal. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau ya. Assalamualaikum Syekh Bilal. Afwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Syukran Syekh atas kehadirannya, dan insya Allah kita sudah siap untuk menimba ilmu bersama Syekh, dan juga mudah-mudahan jamaah yang hadir pada pagi hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan kita bisa menjadi keluarga besarnya Al-Quran, Masya Allah, insya Allah ya Syekh. Baik, barangkali itu saja. Mohon maaf kekurangannya dari saya pribadi, Ari Abdullah, dan selebihnya saya persilakan kepada Syekh untuk memaparkan ilmunya. Tafadhol Syekh. Afwan. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الطيبين الحمد لله الذي خلقنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام والصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang pertama-tama saya hormati kepada semua Bapak Ibu, para jemaah yang hadir di majlis ini di dalam Zoom. Semoga Allah Azza wa Jal dikumpulkan kita nanti di syurganya Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita sekarang sudah hari ke-15 bulan Ramadan, sudah di tangga Ramadan. Bulan ini bulan keberkahan, kebaikan, bulan yang penuh dengan berkah dan ibadah-ibadah, taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan saran saya, nasihat saya sebelum kita mulai, segera yang tidak punya rencana atau khutbah untuk Ramadan, segera dilakukan, dibuat rencananya, karena sisa 2 mingguan lagi selesai bulan Ramadan.
Dan kita sudah kurang tahu siapa yang sampai tahun depan bisa hidup, masih hidup atau tidak. Ini kesempatan yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Setiap hari kita masih ada waktu, punya waktu, harus ini menggunakan 100% waktunya dalam taat, ibadah, membaca Quran, puasa, zikir, istighfar, memberi sedekah, infak, zakat, membantu miskin, fakir, berbuka puasa, dan sebagainya. Ini semuanya bahalanya di bulan Ramadan dilibatkan sampai 70 kali lipat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau satu faridah, satu salat, pahalanya menjadi 70 salat, 70 kali lipat. Kalau membaca Quran, satu huruf dari Al-Quran, pahalanya sampai 10 pahala, dan ada beberapa hadis riwayat lain sampai 700 pahala di bulan Ramadan. Jadi ini banyak pahala yang kita bisa dapat setiap hari hanya membaca, hanya dari Al-Quran, baca Quran, dan bagaimana amalan-amalan yang lain, ratusan ribu pahala yang kita bisa dapat insyaAllah. Ini kesempatan yang luar biasa, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran datang memberi syafaat kepada orang dunia, kepada orang dunia yang sibuk bersama Al-Quran di dunia. Ini luar biasa. Kalau Al-Quran memberi syafaatnya, cukuplah nanti di hari kiamat. Dan kita kurang tahu nanti di hari kiamat dengan amalan-amalan kita bisa masuk surga, tidak. Tapi dengan Al-Quran pasti insya Allah akan dapat syafaatnya. Jadi babak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hari ini insya Allah izin berbicara tentang Al-Quran. Kita lanjut, ini sisi kedua. Alhamdulillah kita sudah tanggal 1 Ramadan, sudah mulai dengan daurah surat Al-Fatihah. Hari ini kita lanjut insya Allah membahas tentang bagaimana cara bisa menghafal Al-Quran dengan cara yang baik, mudah dan cepat, ala method Gaza Palestina. Dan terakhir setelah itu insya Allah kita juga praktik lagi tentang surat Al-Fatihah insya Allah biar kita lebih maksimal. Cara menghafal Al-Quran ada banyak, tapi saya izin hanya kasih 5 tips, 5 saran, 5 masukan terkait bagaimana kita bisa cepat hafal Al-Quran. Itu yang limanya. Yang pertama adalah niat. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Harus kita sebelum mulai hafal Al-Quran punya niat. Niat itu harus lurus karena Allah Azza wa Jalla. Dalam al-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal pasti ada niat. Setiap amal punya niat. Ibu-ibu mau ke pasar niatnya belanja. Kalau kita ke masjid niatnya mau salat, zikir, baca Quran, ibadah, istighfar. Kalau mau ke rumah tahfiz, ke pondok pesantren niatnya mau belajar, mau hafal Al-Quran, koreksi bacaan, tahsin tilawah. Ini semuanya niat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah يقول النية تعدل نصف الإسلام. Niat adalah setengah dari Islam, 50%. Bayangkan, 50% dari Islam adalah niat ya. Kenapa? Kalau kita membaca di surat Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang anak-anak Nabiullah Adam, Habil dan Qabil. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
ketika anak-anak Nabiullah Adam dua-duanya berkorban kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla hanya menerima amal siapa? Habil, dan tidak menerima amal Qabil. Kenapa? Padahal dua-duanya amalannya sama. Tetap dua-duanya berkorban, tetap amalannya sama, melakukan korban kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Qabil niatnya kurang, tidak karena Allah Azza wa Jalla. Habil niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla hanya menerima dari orang yang bertakwa, orang yang niatnya lurus, yang niatnya benar karena Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayatnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allah Azza wa Jalla hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan, tujuan dari puasa, dari saum adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." La'allakum tattaqun. Jadi tujuannya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita puasa, kita berhenti makanan minuman dari salat subuh sampai maghrib, tidak hanya mau kelaparan atau kehausan, tapi kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dapat ikhlas puasanya dan hafalan Al-Quran, maka Allah akan memudahkan hafalannya. Jadi nomor satu, ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-irada wal-azimah al-qawiyah, punya keinginan kuat. Harus kita masing-masing punya keinginan kuat. Di sini maksud keinginan kuat, jadi kita coba contohnya di rumah masing-masing bawa kertas putih, ditulis di atasnya, saya ingin menjadi hafiz Quran 30 juz. Urid an ahfadhu Quran 30 juzan. Dan ditimpilkan di kamar tidur. Setiap hari masuk keluar dari kamar tidurnya, bangun tidur, nanti lihat, saya ingin menjadi hafiz Quran 30 juz. Setiap kali keinginan saya naik menjadi kuat. Itu satu salah contoh. Ada contoh yang lain seperti kita beristighfar, berzikir, wudu 2 rakaat, salat 2 rakaat, mengganti kegiatannya. Contoh, kalau hari ini saya capek tidak mau hafal, boleh silakan ganti kegiatannya. Mungkin bisa pergi ke tempat lain atau melaksanakan kegiatan lain, nanti balik kalau udah selesai 1-2 jam, nanti balik lanjut baca dan hafal Al-Quran. Yang ketiga adalah harus kita punya target jelas dan jadwal bagus. Di sini maksud target jelas, setiap orang harus punya target mau hafal Al-Quran dalam berapa waktu. Contoh, di Gaza anak-anak target biasanya 3 tahun, selesai 30 juz. 3 tahun 30 juz. Ada yang lebih cepat, ada yang bisa 2 tahun, ada yang bisa 1 tahun. Bapak dan Ibu silahkan, setiap orang beda. Kalau ada yang targetnya 3 tahun, contoh, nanti bisa bikin jadwalnya, jadwal sehari. Mau hafal berapa, mau murajaah berapa. Kalau target saya, target kita di sini 3 tahun, jadi jadwal seharian seharusnya kita bisa hafal 1 halaman berhari. 1 hari 1 halaman. Karena seminggu ada 7 hari, 5 hari untuk hafalan baru, 2 hari untuk murajaah. Kalau 5 hari bisa hafal 5 halaman, jadi sebulan bisa hafal 20 halaman. Jadi 1 juz. 1 bulan 1 juz. Kalau saya ikut
jadwal seperti ini 1 bulan 1 juz, insyaAllah dalam waktu 3 tahun maksimal sudah bisa selesai 30 juz, menjadi hafiz Quran 30 juz. Yang penting kita punya target, dan nanti sesuai targetnya bisa bikin jadwalnya. Dan setiap bulan, di akhir bulan coba berhenti dan dievaluasi. Mengevaluasi rencananya, jadwalnya. Contoh, bulan ini seharusnya saya khatam 20 halaman, 1 juz. Tapi akhir bulannya, sudah selesai bulannya, sudah selesai berapa? Sudah sampai 15 halaman. Jadi kurang 5 halaman. Nanti jadwalnya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan saya hanya bisa 15 halaman berbulan. Boleh silakan nanti diperbaiki rencananya, khuttatnya, jadwalnya. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Itu namanya evaluasi. Selanjutnya, itu yang keempat, mengkhususkan waktu. Harus kita punya waktu khusus setiap hari. Ini waktu fokus, maksudnya waktu khusus fokus hanya untuk membaca dan hafal Al-Quran. Silakan bebas, tapi menurut saya ada 2 waktu yang paling bagus setiap hari, yang paling enak kita mengkhususkan untuk tahfiz Quran. Yang pertama setelah salat subuh, habis salat subuh, masih udara fresh, segar, masih belum ada kegiatan, belum kerja, belum sekolah. Ini waktu yang pertama. Yang kedua adalah sore, after asar, setelah asar, salat asar. Itu waktu yang sebelum maghrib. Itu yang paling bagus juga, karena sudah selesai sekolah, sudah kerja, pulang ke rumah, waktu istirahat atau sudah tugas-tugas sekolah. Jadi di waktu itu juga bagus sebelum maghrib. Ini dua-duanya. Ada yang bisa siang, bisa malam, setelah isya, silakan. Yang penting kita punya waktu khusus setiap hari. Yang kelima adalah cari guru yang baik. Cari guru yang baik. Setiap orang harus punya guru, rumah tahfiz, pondok pesantren yang bagus. Kenapa? Karena nanti gurunya akan membantu kita, menarahkan kita, bikin khitah, jadwal. Nanti kita koreksi bacaan atau tahsin tilawah dengan gurunya. Nanti kalau saya udah hafal 1 halaman atau 1 juz, mau setoran ko syekhnya, gurunya. Harus ada guru biar bisa nanti setoran hafalannya ko dia, biar dia dikoreksi kalau ada salah. Ini 5 tips atau 5 saran. Saya ulang lagi cepat. Yang pertama, ikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Luruskan niat. Yang kedua adalah keinginan kuat untuk hafalan. Yang ketiga adalah target jelas dan jadwal bagus. Setiap orang harus punya target jelas. Yang keempat, mengkhususkan waktu, takhsisul waktu. Yang kelima terakhir, cari guru yang baik. Punya guru yang baik. InsyaAllah. Kalau kita mengikuti tips ini 3-nya, sarannya, insyaAllah bisa menjadi hafiz Quran 30 juz dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ada beberapa juga masukan, ini khusus untuk orang tua, bapak ibu. Untuk kita sebagai orang tua. Tugas kita terhadap anak-anak kita ada 3 tugas. Kenapa? Karena rumah ini adalah sekolah pertama. Rumah adalah sekolah pertama. Sebelum masjid, sebelum sekolah yang biasa, harus kita mulai mendidik anak-anak kita dari rumah. Walaupun kita sibuk. Ada yang kerja, bapak atau ibu yang sibuk, yang punya kerja, yang punya, harus kita mensediakan sebagian dari waktunya, bapak dan ibu, mengkhususkan untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua adalah 3, ya. Ada 3 tugas. Yang pertama adalah tugas harus kita menarahkan anak-anak kita pada usia kecil.
Masih anak-anak kita kecil, 3-4 tahun, 5 tahun, harus kita menarahkan. Di sini maksud menarahkan, contoh, Balik bang. bawa ke masjid, salat bersama, coba nanti ajarkan wudu, coba nanti anaknya hafal surat-surat yang penting, yang kecil, dan juga nanti coba antum baca Al-Quran di depannya, biar anak-anak kita melihat, ikut, berpartisipasi, ikut bersama, walaupun dia masih kurang faham, masih kecil, ini apa salat atau Quran, tapi dia ikut. Karena orang tua di rumah adalah contoh terbaik untuk anaknya. Apa yang kita melakukan nanti anaknya ikut di rumah. Ini yang pertama namanya menarahkan. Kirim ke masjid, ke rumah tahfiz, bentuk pesantren. Mulai belajar Al-Quran, tahsin tilawah, koleksi bacaan. Ajarkan akhlak yang mulia di rumah. Tugas kedua orang tua adalah tidak cukup menarahkan kita kirim ke masjid atau rumah tahfiz. Harus kita mengikuti kegiatan-kegiatan anak-anak kita. Harus kita evaluasi kegiatan anak-anak kita selalu. Contoh, anak sudah pergi ke masjid, betul? Nanti pulang dari masjid, ditanyakan, sudah salat? Ya, sudah. Atau di rumah, pulang dari sekolah, sudah salat siang, zuhur? Ya, sudah, salat zuhur. Oke. Sudah salat subuh, asar, seperti ini. Jadi dievaluasi, mengikuti, harus ditanyakan selalu. Sudah sampai surat mana? Sudah hafal sampai surat Al-Buruj, contoh. Oke, coba setoran, minta dari dia setoran, dari hafalannya, boleh. Kalau oke, bagus, Masya Allah, Jazakallah khair. Coba ditanya, sudah keluar dengan teman-teman siapa? Nah, karena nanti harus kita cari teman yang baik, yang saleh. Teman yang bagus, dan yang sebagainya. Jadi yang pertama kita ulang, arahkan anak-anak kita. Yang kedua, evaluasi, mengikuti kegiatan-kegiatannya sehari. Yang ketiga adalah memotivasi. Harus kita memotivasi anak-anak kita. Berikanlah hadiah kalau sudah hafal satu surat, satu juz. Berikanlah minimal kata-kata yang terbaik. Coba disebut, Masya Allah, Barakallah fiik, anak salih, Jazakallah khair, luar biasa, syukran, terima kasih, seperti ini. Biar anak-anak kita lebih bersemangat. Biar anak-anak kita merasakan ada perhatian dari orang tuanya. Kalau saya sudah hafal Quran, jadi ini bagus. Kalau sudah hafal satu surat, satu juz, kalau sudah salat, dan sebagainya, merasakan ini bahagia. Ada apa namanya, orang tuanya ikut kegiatan-kegiatannya seperti ini. Jadi ini 3 tugas sangat bermanfaat, insya Allah, kalau kita melakukan di rumah pribadi masing-masing. Karena saya ulang lagi, rumah adalah sekolah pertama. Al-ummu madrasatun, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyiban a'rafu. Jadi rumah orang tua adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya, insyaallah. Selanjutnya, izin berbicara sedikit lanjut tentang surat Al-Fatihah. Kemarin Alhamdulillah kita sudah mulai daurah surat Al-Fatihah. Sudah berbicara tentang tafsir, sudah menjelaskan tafsir-tafsir yang singkat ayat-ayat surat Al-Fatihah, dan juga sudah ambil nama-nama surat Al-Fatihah, beberapa nama, sampai berapa, ada sekitar 12 nama kemarin. Dan juga sudah berbicara tentang menurut para ulama, bagaimana kalau kita melakukan satu salah jelas dalam surat Al-Fatihah di salatnya, maka salatnya dibatal. Contoh, kalau ada seorang imam pimpin salat, menjadi imam di masjid, dan dia membuka salatnya dengan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, dan dia melakukan pakai satu salah jelas, maka salatnya dibatal, dan salat makmumnya dibatal juga.
Di sini maksud salah jelas ada 3 jenis. Salah jelas atau yang disebutkan dalam bahasa Arab lahim jali. Ada 3 jenis. Salah jelas jenis yang pertama adalah dalam kata-kata. Yang kedua dalam huruf. Yang ketiga dalam harakat. Contoh, kemarin kita ambil satu contoh. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin. Huruf kaf, bunnya kasrah. Harakatnya kasrah. Kalau kasratnya tidak jelas menjadi sukun. Contoh, Malik Yaumiddin. Ini sukun, ini salah. Kenapa? Karena ini salah jelas karena sudah ganti harakatnya. Karena ini satu salah jenis dari salah jelas. Jadi, kalau salahnya seperti ini, salatnya dibatalkan. Jadi harus kita menjelaskan kasrat huruf kaf. Jadi maliki yaumiddin. Baik. Sama ayat kelima iyyaka na'budu. Huruf dal di atasnya ada dhammah. Kalau dhammatnya tidak jelas menjadi sukun. Jadi tolong jelaskan dhammatnya. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selanjutnya ada juga sebelumnya di atas Ar-Rahmanir Rahim. Him, bukan Ar-Rahim. Ini huruf H, harus jelas. Karena sifatnya sifat huruf H lemah, tidak kuat. Jadi kalau kita tidak jelaskan huruf H menjadi H. Karena makhrajnya dekat, Bapak dan Ibu. Makhraj huruf H dan H. Dua-duanya keluar dari tenggorokan. Tapi beda hanya timbatnya sedikit beda. Makhrajnya sedikit beda. Jadi tolong fokus ketika membaca huruf H. Ar-Rah. Kalau mau coba Selanjutnya nasta'in. Kemarin kita sudah jelaskan gunna. Ada sifat gunna. Sifat gunna hanya dalam huruf nun dan mim. Kalau huruf ya tidak di dalamnya, tidak ada sifat gunna di dalamnya. Tapi kadang ada yang baca huruf ya pakai gunna. Bagaimana bisa saya cek apakah pakai gunna atau tidak? Ini caranya. Coba ketika membaca nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika membaca huruf ya, coba ditutup hidung. Dan dibaca huruf ya. Seperti ini. Saya baca yang pertama sekarang salah. Yang kedua benar. Yang pertama yang salah nasta'in. Keluar dari mana? Gunna. Keluar dari hidung. Itu salah. Harus tidak ada gunna di huruf ya. Dan bagaimana bisa tahu ini gunna atau tidak? Kalau saya tutup hidung, nanti suaranya berbeda. Tapi yang kedua, yang benar, yang harus tidak pakai gunna, seperti ini. Nasta'in. Huruf ya keluar dari dalam, tidak dari hidung ya. Baik. Jadi ini cara untuk kita bisa tahu ini ada gunna atau tidak. Selanjutnya huruf sad harus perhatian ya. Ihdinas siratal mustaqim. Juga al-mustaqi, huruf qaf. Kadang ada yang baca al-mustaqim huruf kaf. Tapi salah. Ini salah jelas. Salatnya dibatal harus huruf qaf. Al-mustaqi, qim. Ya. Dan al-ghairil huruf ghain. Maghdubu, huruf dad. Ghairil maghdubi, tidak ada qalqal ya.
قلقلة هانية لما حروف قطب جد قاف طاء باء جيم دال. Kalau huruf ghain, huruf dad tidak punya qalqalah, tidak ada. Walad, ini kata ad-dhalin harus juga perhatian. Ghairil maghdubi alaihim walad. Walad, huruf dad syadda tashdid dua harakat harus berhenti bertahan, tahan dua harakat. Setelah itu walad huruf alif mad lazim kalimi musaqqal 6 harakat. حروف لام dua harakat tashdid tahan dua harakat. حروف يا ini mad arid للسكون, mad arid للسكون dua atau imbat atau inam. Diulang lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti ini. Baik. Surat Al-Fatihah ini 7 ayat. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misdaqan liqaulihi ta'ala, di mana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Allah Azza wa Jalla memberikan 7 ayat as-sab'ul mathani wal Qur'an al-azim dan Al-Quran. Karena surat Al-Fatihah ini surat pertama dalam Al-Quran, jadi dimulai 7 ayat sab'ul mathani. Wal Quran dan berikutnya adalah Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan terus sampai surat An-Nas. InsyaAllah. Baik, ini mungkin yang saya bisa jelaskan hari ini terkait surat Al-Fatihah. Mungkin dalam waktu yang singkat, masih kita ada 20 menit lagi, mungkin kalau buka sisi untuk praktik atau tanya jawab, silakan. Ya, baik. Syukran Syekh. Jazakumullahu khairan katsiran atas pemaparan materinya, Masya Allah Syekh ya. Kita pun juga menjadi lebih tahu juga ya terkait dengan menghafal Al-Quran, apalagi ini terkait Al-Fatihah sih Syekh ya. Kebanyakan di kalangan kita khususnya di Indonesia itu banyak yang tidak memperhatikan itu ya. Bahkan terkadang Syekh kita itu dari kecil sudah hafal Al-Fatihah itu tanpa membaca Syekh. Dan mungkin bacaan itu kita dengar dari bacaan yang keliru gitu ya. Nah itu kebiasaan kita barangkali ya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Syekh, silakan. Boleh raise hand, nanti bisa saya panggil ya. Nah di sini ada Ibu Rita Andriani. Silakan Ibu Rita. Mau baca. Oh mau baca Ibu Rita ya? Iya. Mau baca. Baik, kita nanti ada sesi baca. Untuk saat ini barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ibu Lydia? Ibu Lydia? Rencana mau baca. Oh, rencana mau baca juga, Syekh. Boleh, Baik. kalau baca, boleh silakan. Mungkin. Oke, kalau siap. tidak ada pertanyaan langsung. Oke. Baik, nanti izin Syekh kita coba tanya dulu yang raise hand ya. Barangkali nanti ada yang ditanyakan dulu. Nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian ada kesempatan untuk bertalaki ya, kesempatan kita nih. Ibu Nur Atika, Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan atau tetap mau baca ya? Hampir semuanya mau baca sepertinya. Nah, kurang lebih ya. Baik, kalau begitu. Ya gimana Bu? Oh iya, silakan. Silakan Bu. Kepada Assalamualaikum, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya susah untuk membedakan antara sin dengan shot yang kasroh. Bagaimana? Berbedaan Ibu, ya, karena makhrajnya dekat. Jadi harus kita berbedaan fokus. Ini, coba dikasih kasrah sebelumnya, sebelum huruf sin dan sad. Seperti ini. Dan huruf sad ini termasuk huruf tibal.
ada 7 huruf tibal, khussa ضغط تنقذ, kha, sad, ضاد, ghain, ta, Ya. qaf, dha. Sad ini termasuk huruf tibal, tafkhim. Jadi is. Kalau sin ini huruf tibis, tarqiq, bida. Jadi is. Ibu ditutup, Bu. Jadi is. Baik. Coba praktik, dengan praktik insya Allah bisa perbedaannya. Iya. Kalau kasroh itu saya antar stop itu boleh nggak saya dibaca sui gitu, sui kayak gitu. Ihdinas sirata ya. Sirata seperti ini. Ya. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Ini walaupun حركتnya كسرة ضمة سكون فتحة حروف تفخيم tetap tafkhim ibu-ibu. Yang 7 huruf itu selalu harus ditibalkan, harus tibal selalu. Huruf sad, termasuk huruf sad. Baik? Iya. Makasih. Ya, sama-sama. Masya Allah, syukran ya Ibu. Baik, ini terjadi juga Syekh, ini ingat karena saya pun juga dapat kesempatan untuk mengajar, ini seringkali pembacaan sol ini sui gitu ya. Ada domah dulu Bu ya, sui gitu ya. Nah, itu terjadi seperti itu Syekh. Agak sui gitu. Menurut saya dengan praktik ibu-ibu, hanya praktik dan praktik bisa menjadi benar insyaallah. Masya Allah. Itu Ibu ya. Jadi riyadhatul lisan ya, Syekh ya. Sering praktek betul ya. Masya Allah. Sudah Bu, cukup ya. Masya Allah. Sering latihan Bu. Sui ya. Saya pun juga sama latihan terus Bu. Ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ini kita prioritaskan dulu untuk pertanyaan sambil istirahat sejenak ya untuk mendengarkan. Baik, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Ibu Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saya juga sama mau talaki tadi. Oh, talaki. Oke, siap. Masya Allah ya. Ibu Nurul Istiqomah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Saya mau tanya. Ya, boleh, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya itu kan tinggal di daerah yang kadarullah jauh dari ini ya, sunnah-sunnah gitu. Terus untuk suasana menghafalkan Al-Quran itu sangat sulit sekali Ustadz gitu. Nah, sementara kondisinya saya kan juga adalah sebagai pencari nafkah di keluarga, sebagai anak kedua juga yang tinggal bersama orang tua gitu. Haruskah saya itu untuk mencari guru Ustadz? Perlukah saya untuk keluar ke daerah lain? Sementara kan saya juga belum punya mahram untuk melakukan perjalanan seperti itu. Terima kasih Ustadz. Baik, jazakallahu khair Ibu. Ini saran saya, sementara mungkin Ibu mulai dengan kelas yang online. Kelas yang tahsin atau tahfiz Quran yang online, karena mungkin nggak bisa jauh kalau berjalan offline, kalau mau ke masjid tapi jauh atau rumah tahfiz Quran. Jadi lebih baik Ibu ikut mungkin majlis حلقة تحفيظ قرآن atau grup di Zoom, di online. Lebih baik sementara sambil nanti bisa offline. Oke, bismillah. Karena sekarang kita ada banyak kalau orang tua atau anak-anak yang ikut kelas online, kelas tahfiz dan tahsin. Ini kesempatan yang bagus karena alhamdulillah sekarang kita punya internet, teknologi, jadi bisa lebih cepat interaksi, komunikasi, insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Masya Allah ya. Jadi apalagi di zaman saat ini ya Syekh, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada kajian online ya. Ini Syekh, barokahnya pandemi itu Syekh. Itu waktu-waktu Masya Allah itu, aduh luar biasa. Bahkan kami sebagai pengajar Al-Quran sempat diuji dari situ Syekh ya, yang mana kita syu'udun kepada Allah
ya Allah kok seperti ini gitu ya. Bagaimana ngajar, bagaimana untuk apa namanya memajukan ya pesantren dan seterusnya. Itu sering banyak yang berpendapat seperti itu. Dan ternyata Allah memberikan hadiah ini, Masya Allah Syekh ya. Jadi Alhamdulillah. ibu nanti belajar, Masya Allah sekarang itu mudah ya untuk mencari kajian, apalagi lewat online, Zoom meeting, ada Google Meet dan seterusnya, Masya Allah ya. Kakak gimana Reka? Ya, syukran ya. Baik, saya Mau izin barangkali masih ada. Oh iya, silakan. bertanya. Silakan Bu. Ya, Silakan. ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya nih, saya tuh lagi mau kok pengen belajar apa sih? Menghafal, cuman agak sulit gitu. Sebaiknya dari mana? Apa juz amma atau apa gimana? Atau surat-surat yang sering digunakan misalnya gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kalau saran saya, kita di Gaza, di Palestina, kalau anak-anak atau orang tua dewasa sama, kita menarahkan mulai dari juz 30. Rekomendasi mulai dari juz 30 karena ayatnya kecil, binding, dan suratnya kecil juga. Jadi cepat, bisa cepat Pendek-pendek. hafalannya, ya pendek-pendek. Dan suratnya kecil bisa lebih cepat. Tapi kalau mulai dari awal, dari surat Al-Baqarah, nanti takut ayatnya panjang dan juga hanya satu surat 2,5 juz. Jadi nanti sedang hafalan beberapa bulan, beberapa hari, dan terakhir merasakan saya belum selesai satu surat. Tapi di juz 30 merasakannya lebih baik. Saran saya mulai dari belakang 3 juz 30, 29, 28. Dan yang kedua juga harus lebih baik kalau punya grup majlis ta'lim atau grup teman-teman yang sesama mau belajar, mau hafal Al-Quran, ya grup Naji. Kenapa? Untuk memotivasi kita bersama-sama bareng. Kalau saya sendiri aja, ibu sendiri, nanti capek, nanti mungkin banyak habiskan waktu dan belum bisa hafal satu surat atau satu halaman, setengah halaman. Jadi lebih baik kalau kita berjanjian dengan teman-teman yang baik, yang saleh, ibu-ibu yang lain. Seminggu 1 kali, 2 kali kita bertemu offline, online di Zoom boleh. Yang penting punya janjian, jadi nanti setiap janjian saya punya target. Contoh, setiap janjian saya targetnya harus hafal satu halaman, setengah halaman, satu surat. Itu lebih baik. Jadi nanti saya di rumah, mungkin ibu-ibu di rumah mulai siapkan hafalannya karena nanti ada janjian. Tapi kalau tidak ada janjian, tidak ada grup teman-teman, nanti bisa 1 bulan belum selesai satu halaman. Saya belajarnya dari Anas. Dari Anas. Atau di rumah, Anas atau di rumah, silakan bebas ibu. Yang penting ya punya insyaallah keinginan kuat. Asli susah ngapalin lalu. Insyaallah bisa ibu, insyaallah. Bismillah. Amin. Bismillah. Insyaallah. Terima kasih. Ya, sama-sama ibu. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah Syekh ya. Saya jadi teringat ini Syekh, ada yang ini umum ya kalau di Indonesia itu, atau saya terkhususnya di Bandung itu banyak peserta yang bertanya seperti ini Syekh. Apakah kita harus menghafal dulu atau kita belajar tajwid dulu? Nah itu Syekh ya. Bahkan ada yang sudah hafal 15 juz, ketika belajar tajwid itu jadi 0 lagi Syekh. Barangkali bisa ini Syekh ada masukannya buat teman-teman. Saran saya, kalau biasanya kita di Gaza, ini cara untuk anak-anak kecil. Di Gaza mulai ketika daftar di rumah tahfiz Quran, mulai tahsin dulu dan bareng dengan hafal juz 30. Jadi sambil dia selesai juz 30, nanti makharij hurufnya, keluar hurufnya dan bacaannya sudah 80% sudah bagus. 70 sampai 80% sudah bagus. Nanti 20-30% sisanya itu nanti di juz-juz selanjutnya nanti dapat perbaikinya. Jadi saran saya, kita mulai hafal dan tahsin tilawah, koreksi bacaannya bersama-sama bareng.
Masya Allah. Tidak ada yang duluan. Tapi lebih penting bacaan kita bagus. Ini lebih utama. Lebih utama bacaan kita bagus. Tapi itu bisa bersama bareng dengan hafal surat-surat yang pending mulai juz 30, 29 seperti ini. Masya Allah, syukran Syekh. Ya itu, Ya, itu yang apa namanya yang terjadi Syekh di kalangan khususnya Indonesia ya. Kalau kita apa namanya mendengarkan penjelasan dari Syekh itu luar biasa. Aduh, kita malu Syekh ya. Terkadang dengan Palestina ya, kekuatan keimanannya bahkan untuk apa namanya semangat untuk menghafalnya gitu ya. Nah, dikarenakan kita banyak pertanyaan seperti itu ya, jadi kebanyakan berarti di antara kita itu Syekh hafal yang tanpa dihafal itu Syekh. Jadi makanya tanpa belajar tajwid tiba-tiba kita hafal Al-Fatihah saja apa pernah saya bertanya kepada para peserta, pernah tidak merasakan setiap hurufnya itu sifatnya beda gitu. Itu jarang Syekh gitu ya. Jadi Al-Fatihahnya itu bahkan bisa membaca dengan kita dalam keadaan melamun saja bisa beres itu apa namanya Al-Fatihah itu ya Masya Allah ya. Bahkan ada sebagian apa asatid yang lain bahwa kita dilarang melamun juga ya Syekh ya ketika sholat ya. Afwan saya barangkali ada apa motivasi untuk kita. mungkin Ustaz karena waktunya terbatas kita masuk talaqi lebih baik Oh ya afwan. bagaimana karena ya setelah ini saya punya ada kegiatan lain Oh afwan tapi Syekh. sudah saya sampaikan ke Ustaz Salman. Oke. Siap-siap syukran Syekh. Afwan ini dikarenakan saya biar lebih manfaat dari siap. waktunya maksud saya. Insyaallah. Syukuran Syekh, alhamdulillah. Kita akan coba ya Bapak Ibu sekalian, karena kita rindu kepada Syekh jadi sehingga pengen selalu bertanya gitu ya Syekh. Barangkali nanti suatu saat mudah-mudahan Allah rezekikan saya bisa bertemu bersama Syekh ya nanti di Al-Fat Afwan. Insyaallah. Baik, kita akan maksimalkan untuk bertalaki. Afwan sekali lagi saya untuk waktunya. Terima kasih. Kita siap-siap Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya memasuki sesi talaki ya. Baik, dari mulai Ibu Musyam, silakan. Saya izin share screen dulu ya, Afwan. Ibu Musyam sudah siap? Insyaallah siap. Ya. Baik, kita akan batasi kurang lebih Syekh sampai menit keberapa Syekh? Afwan, biar saya coba kondisikan. Boleh 15 menit insyaallah. Oke, siap insyaallah. Syukran. Silakan. Afwan. Silakan Ibu. Dari Ya, tafadhol Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiki. Ibu tolong perhatian huruf dal. Iyyaka na'budu du. Dan huruf sad sirata siratal ladzina. Dan yang terakhir huruf ghain dan huruf dad. Gha. Karena huruf ghain termasuk huruf tibal. 7 huruf. Gha. Ghairil maghdubi. Huruf dad juga huruf tibal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
baik, jazakallahu khair, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Rita Andriani. Tafadhol, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jazakallahu khair, Ibu. Tolong perhatian huruf tad waladhdallin. Ini punya sifat istitala. Harus kita bertahan dua harakat. Tidak langsung. Harus tahan dua harakat di huruf dad. Langsung setelah itu lanjut ke huruf alif. Waladdallin. Baik, jazakallahu khair. Syukran, Ibu. Waladdallin. Ya, bagus. Dan jangan lupa 6 harakat huruf alif ya. Mad lazim kalimi. Bukan imbat atau lima. Terima kasih. Waladdallin. Ya, jazakallahu khair, Ibu. Baik, syukran. Syukran. Afwan. Baik, syukran Ibu Rita Andriani ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu sama-sama, Ibu. Kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Lydia dari Padang. Masya Allah. Silakan, Bu. Bismillah. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jazakallahu khair. Tolong perhatian untuk huruf ain. Rabbil alamin. Huruf ha, ihdina. Tidak ada qalqala dalam huruf ha. Jadi ihdina sirata. Dan yang terakhir sirata. Huruf ta di sini termasuk huruf tibal. Jadi ditibalkan. Biar tidak menjadi huruf ta. Kadang kalau tidak tibal menjadi huruf lain, huruf ta. Jadi sirata. Siratal ladina. Baik, jazakallahu khair. Syukran. Afwan. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Masya Allah, Ibu Lydia. Syukran. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu 8 menit lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Ibu Nur Atika, silakan. Tafadhol. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بارك الله فيك إيبو، جزاك الله خير. Tolong perhatian untuk huruf sad. Ihdinas, ihdinas siratal. Dan huruf ghain al-maghdubi tidak ada qalqala. Tapi ada sedikit qalqala. Tapi harus tambah seperti ini. Ghairil biar kita hilang qalqalannya tidak ada, harus huruf ghainnya seperti kita tidak, bukan tahan, tapi seperti kita sedikit bertahan. Al-ghairil maghdubi. Ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, syukran. Baik, masih ada waktu ya. Berikutnya Ibu Eis Cibubur. Silakan Bu. Alhamdulillah. Ustaz. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jazakallahu khair. Huruf ain al-alamin harus jelas. Rabbil alamin. Dan huruf ta ihdinas siratal mustaqim. Itu saja. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakallahu khair. Wa Ya. iyyakum. Baik, syukran. Ya, baik, satu lagi kita berikan kesempatan kepada Ibu Hasnawati. Silakan. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ibu. Tolong perhatian huruf ain an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairi huruf ghain ghairil magh. Itu aja. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah.
Baik, syukron Ibu Hasnawati ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kami semua dan saya mewakili tim dan juga semua Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Syekh Bilal yang tentunya ilmunya yang luar biasa, kena banget untuk kami terkhusus orang Indonesia yang mana kita harus lebih memperhatikan dari mulai apalagi bacaan Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan sholat kita tentunya bisa lebih berkualitas lagi dengan adanya penjelasan dari Syekh. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian. Terakhir barangkali Syekh ada yang mau disampaikan atau motivasi terakhir sekaligus penutup kajian saja Syekh. Afwan. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih semuanya. Nasihat saya terakhir, barang siapa sibuk bersama Al-Quran, membaca, hafal, tahsin, belajar, mengajarkan Al-Quran, maka akan dapat keberkahan Al-Quran, keberkahannya di dunia dan akhirat. Jadi ayo Bapak dan Ibu kita tetap bersama Al-Quran, dan di bulan Ramadan di mana pahalanya lebih, Allah Azza wa Jalla dilibatkan lebih. Jadi harus kita punya rencana untuk minimal bisa khatam 1 kali, kalau lebih 2, 3, 5 kali lebih baik, lebih bagus, pahalanya lebih besar insyaAllah. Itu nasihat saya. Barakallahu fikum, jazakumullah kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa'iyyakum. Amin wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Wa'iyyakum. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Wa'iyyakum. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah Sehat muliakan. selalu saya. Amin. Amin, amin. Semua. Ya, kita doakan semoga Syekh sehat selalu dan juga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan tentunya membantu kaum muslimin untuk senantiasa lebih cinta lagi kepada Al-Quran. Sehat selalu Syekh. Afwan. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini tentunya tanpa terasa ya kita sudah memasuki ke sesi terakhir, dan tentunya Bapak Ibu sekalian sekedar informasi seperti biasa, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan persiapan di bulan Syawal ya. Nah, apa saja persiapan di bulan Syawal? Mohon izin saya sharekan terlebih dahulu materinya. Afwan. Ini sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ustadz, sayang sekali saya mau telaki tadi Ustadz. Iya, bisa insya Allah nanti bersama saya. Bu ya. Sambung saja insya Allah ya. Barangkali guru kita semua Syekh ada kegiatan kembali soalnya ya, Afwan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini sepertinya belum bisa di-share screen. Baik, kalau tidak di-share screen saya akan jelaskan saja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, oh ini ada, Afwan. Ini ada. Izin saya share screen ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana informasi yang kami sampaikan ya, dari mulai pertemuan awal sampai akhir, dan kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan persiapan nanti di bulan Syawal ya. Apalagi Ramadan ini tentunya Bapak Ibu sekalian nah ini udah ada ya. Nah, sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Jadi untuk persiapan bulan Syawal, sobat ngaji insya Allah kita ini kenapa ya? Nah ya, sobat ngaji insya Allah untuk mempersiapkan program di bulan Syawal ini, tentunya ini untuk waiting list terlebih dahulu ya. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah waiting list, insya Allah sudah aman jadwalnya insya Allah ya. Nanti kita akan memprogramkan beberapa poin materi yang ada di kelas privat ya. Sekali lagi kami mempunyai 2 program Bapak Ibu sekalian, yaitu program tahsin besar, begitupun juga tahsin kecil ya. Tahsin besar itu apa? Tahsin besar itu adalah tahsin akbar ya. Jadi sebagaimana kita hari ini ya
ratusan orang yang hadir, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu beristiqomah dan juga senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk senantiasa bertolabul ilmi ya. Terus program besar ini kita banyak materinya ya, materi-materi besar Pak Bu ya. Sebagaimana yang ada di kajian Ramadan saat ini termasuk materi-materi besar Pak Bu ya. Detailnya tentunya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti di program yang sebelum di program kecilnya. Karena ini sebagai ini harus ini dulu ya, Pak, sebentar. Kok jalan sendiri ya itunya share screen-nya ya, Afan. Sebentar, sepertinya salah ini nih, Pak Bu. Kalau share screen. Oke, ya udah gini aja ya, Pak Bu ya. Baik. Mohon izin, tadi kurang fokus ya, soalnya ini jalan terus ya untuk share screen-nya, barusan ada animasinya ya, Afan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Nah, jadi tahsin besar itu adalah tahsin di mana kita menyampaikan materi-materi dan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk belajar materi-materi tahsin dasar ya. Nah, cuman tahsin dasar di sini adalah materi-materi besarnya Pak Bu ya, seperti kita membahas terkait dengan nun kecil di bawah alif gitu ya. Terus membahas hamzah wasal. Apalagi Pak Bu, kita sudah membahas bacaan yang tidak biasa seperti ismam, imalah, tashil, saktah gitu ya. Terus apalagi Bu? Banyak ya. Apalagi tuh yang riwayat gitu ya. Terus berkaitan dengan apa? Simbol. Masih ingat Pak Bu? Simbol eceng apa? Eceng-eceng apa Pak Bu? Simbol eceng. Masih ingat ada yang ikut pas pembahasan eceng? Bukan eceng gondok ya, hati-hati. Makanya judulnya apa? Judulnya adalah bukan sayuran. Nah, maka dari itu ya, bukan sayuran itu berkaitan dengan yaitu bukan bukan sayuran ya, berkaitan dengan nama yang mirip-mirip sayuran, yaitu simbol eceng Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu ada di tahsin besar. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, di tahsin kecil pun juga ada, tapi lebih diperdetail dan juga kami pastikan semua peserta bisa mempraktekannya gitu ya. Jadi kelebihan kelas privat itu Pak Bu ya, untuk memfasilitasi bila mana Bapak Ibu sekalian kan di tahsin besar sebagaimana tadi ya, kita masih ingin nih bertalaki bersama Syekh gitu ya. Terus kita masih ingin mentalakikan kepada guru, kepada tim sobat ngaji misalkan ya. Nah, itu untuk di tahsin besar itu terbatas. Dikarenakan ya kita bayangkan saja Pak Bu, ratusan orang misalkan 100 orang saja bertalaki dari jam 8. Kira-kira beresnya sampai jam berapa Pak Bu? Al-Fatihah saja tuh ya. Itu bisa menghabiskan 2 jam atau lebih gitu ya. Itu 100 orang. Maka dari itu untuk untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa terpantau bacaannya, terus ketika bertanya lebih bebas ya, lebih leluasa waktunya, itu hanya ada di kelas privat ya. Kalau tahsin besar tetap kita terbatas oleh waktu, terbatas pesertanya banyak. Jadi sehingga kita fasilitasi yang namanya tahsin kecil, yaitu tahsin privat Bapak Ibu sekalian ya. Untuk tahsin privat ini Bapak Ibu sekalian, ini kita batasi tidak lebih dari 15 orang. Itu maksimalnya ya, maksimalnya 15 orang, tapi memang pada faktanya di kelas itu 10 ke bawah sih ya. 10, ada sih yang 12 orang gitu ya. Tapi rata-rata pertengahan gitu ya, pertengahan. Jadi jarang sekali masuk ke 15 orang, tapi memang maksimalnya 15 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga nah, untuk tahsin privat ini kenapa kok tidak bisa 1 orang, tidak bisa 2 orang ya? Dikarenakan kami sudah men-setting yang mana 1,5 jam itu Bapak Ibu sekalian terpantau. Ya, tidak usah khawatir ya, terpantau dan ilmunya tersampaikan secara keseluruhan. Dan kami sudah mempunyai kalau dibilang hasil, ada hasilnya Pak Bu. Ada hasil peserta yang dari belajar dari nol sampai sekarang sudah pada bisa Pak Bu, sudah pada lancar. Itu mungkin hasilnya ya. Ada hasil-hasil dari peserta yang sudah ikut bergabung ya, senior-seniornya yang sudah 1 tahun belajar di Sobat Ngaji ya. Makanya nanti ini tahun kedua yang mana mudah-mudahan angkatan kedua ini pun juga bisa beristiqomah dan dari mulai nol yang asalnya tidak lancar jadi lancar gitu ya, insya Allah dengan adanya program privat ini
ya. Nah, kalau misalkan andai pun suatu saat kami membuka juga untuk privat perorangannya ya, walau alam ya, tergantung nanti dari sisi kondisi Bapak Ibu sekalian ya, persiapan asatidnya. Terbayang tidak Pak Bu, saat ini peserta yang sudah bergabung itu kurang lebih 500 orang Bu, 500 peserta yang bergabung di kelas privat. Tapi per grup ya, jadi per grup sehingga memudahkan kami juga pengajarnya tidak kewalahan gitu ya. Nah sehingga kalau misalkan kebayang tidak kalau misalkan 500 orang semuanya ingin satu orang gitu ya, berarti saya sobat ngaji harus menyiapkan 500 asatid Pak Bu ya, Masya Allah. Dan itu luar biasa perjalanan untuk mencari asatid yang mau bergabung, mau belajar ya, mau bersama-sama untuk dakwah ya, tidak semudah itu Pak Bu ya. Jadi sehingga kami perlahan-lahan insya Allah bahkan suatu saat bisa jadi Pak Bu ya, ada kelas privat perorangannya ya. Nah cuman biasanya kalau per orang itu tidak sampai 1,5 jam Pak Bu, karena apa, pesertanya pasti lumayan ya, capek gitu ya, untuk talaki 1,5 jam, kebayang ya, materi 1,5 jam. Nah jadi 1,5 jam ini diperuntukkan untuk kelas privat per grup gitu ya, maksimal 15 dan juga biasanya minimalnya yang bergabung itu pertengahan gitu Pak ya. Pak Bu ya, 10 paling banyak 12 gitu ya. Terus di bawah 10 juga ada 8, ada 7 gitu, itu standarnya ya. Nah, maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang kami sharingkan adalah metodenya ya, metode dari sobat ngaji. Makanya kalau di tahsin besar itu materi besar ya, kan tahsin besar berarti materi besar gitu ya. Kalau tahsin kecil berarti tahsin materinya yang sedikit-sedikit kecil, tapi semuanya dibahas Pak Bu ya, sedetail mungkin kita bahas seperti itu. Itu kelebihan tahsin privat ya. Nah, cuman tetap dua-duanya kami gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian dari awal ya, kita 3 tahun yang lalu sobat ngaji ini berjalan di tahsin besarnya. Terus ada tahsin kecil, kami buat 2 program ini bersifat gratis. Dua-duanya sifatnya saya bilang gratis. Akan tetapi karena tahsin privat ini kita mengikut sertakan para asatid ya, yang tentunya harus kita makmurkan, yang harus kita rangkul ya, dan memperhatikan para pengajar Al-Qur'an, sehingga kami pun juga mengundang ataupun mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin ikut gabung di kelas privat itu Bapak Ibu sekalian akan kami ajak untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ya, bebas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga mudah-mudahan sobat ngaji ini menjadi wadah solusi untuk umat ya, untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mau belajar silahkan ya, cari sobat ngaji gitu ya. Insya Allah di sini Bapak Ibu sekalian kami tidak mematok apapun, akan tetapi kami memberikan peluang kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan ya, bisa disalurkan dengan infak sodako sebesar rasa syukur. Dan bayangkan Pak Bu, asatid itu yang kita makmurkan dari alokasi Bapak Ibu sekalian akan menjadi tenaga mereka, akan menjadi sodako mereka kepada keluarganya ya, akan menjadi darah daging dan tenaga dan darah mereka itu diajarkan kembali dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Kebayang tidak Pak Bu, amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian ya. Maka dari itu sebagian peserta di sini yang sudah ikut bersemangat sekali untuk senantiasa menjalankan dakwah ini bersama-sama. Makanya di Sobat Ngaji ini saya gambarkan seperti kampus Pak Bu ya, di mana di Sobat Ngaji ini kita belajar bersama-sama dan kita mengajar bersama-sama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang terbaik ya, kata Rasulullah, yang belajar Al-Qur'an Bu Pak, yang belajar Al-Qur'an ya, apalagi mengajarkannya. Bapak Ibu sadar tidak mengajarkan kami? Bapak Ibu sekalian itu mengajarkan kami Pak Bu. Dari apanya? Contoh misalkan ya, ketika salah satunya saya mungkin ya, ketika mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, terus ada timbul pertanyaan ya, seperti tadi. Timbul pertanyaan, terus timbul lagi ada saran-saran, itulah ilmu. Berarti Bapak Ibu sekalian mengajarkan kami juga untuk senantiasa kami berkualitas. Makanya
Kita saling mengajar di sini dan saling beramal jariah, Pak Bu. Yuk sama-sama kita berkumpul di Sobat Ngaji, kita tingkatkan bersama-sama kualitas Sobat Ngaji ini sebagaimana di antara visi misi garis besarnya, Pak Bu ya. Boleh dicatat nih ya. Visi misi garis besar Sobat Ngaji itu adalah mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Itu Pak Bu, cita-cita terbesar Sobat Ngaji itu adalah mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Di samping itu banyak ya. Poin-poinnya adalah memberantas buta huruf Al-Quran, menjadikan cinta terhadap Al-Quran. Apalagi banyak ya pokoknya. Terus kami pun juga ingin menjadi sosok lembaga yang mana dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Berarti di berbagai aspek Pak Bu ya. Tidak hanya modulnya, tidak hanya asatidnya harus ceria gitu ya. Harus ceria, harus menyenangkan gitu ya. Itu targetan kami di Sobat Ngaji ya. Meskipun senantiasa kekurangan itu pasti ada Pak Bu ya. Di setiap asatid Bapak Ibu sekalian ketika diajarkan oleh asatid yang lain ya, terkhusus saya pun juga sama, masih banyak kekurangan Pak Bu ya. Dan disitulah kita harap maklum dan tentunya kita doakan ya guru-guru kita agar senantiasa mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengajarkan juga kepada Bapak Ibu. Ya, termasuk saya selalu ingin meminta doa kepada Bapak Ibu. Apalagi doa orang tua. Ini Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir, terkhususnya yang sudah muda ya. Mudanya sudah Bu, Pak. Mudanya sudah ya. Sudah terlewat ya. Yang sudah muda, ini doanya mustajab sekali. Maka dari itu kami memohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, doakan kami untuk senantiasa beristiqomah, doakan kami untuk senantiasa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa di-sharingkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Semangat Pak Bu. Amin. Apalagi pertengahan Ramadan nih, ya pertengahan Ramadan harus semakin semangat, ya, Masya Allah ya. Baik, izin saya sharekan tampilan yang ini ya. Sebentar. Nah, ini Pak Bu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian di Sobat Ngaji itu mempunyai program besar tadi ya. Ada Tahsin Akbar, itu ada 2 kali berarti. Nanti setelah Ramadan Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, Tahsin Akbar itu akan senantiasa ada ya, dan gratis Pak Bu ya. Ada di hari Ahad dan di hari Rabu malam ya. Terus berikutnya kita juga mengadakan tadi ya. Ini apalagi di bulan Ramadan sudah Ibu Bapak ketahui ya. Di 1 Maret sampai 20 Maret sebentar lagi berarti Pak Bu. Masya Allah, kita bertemunya sebentar lagi nih Pak Bu ya. Makanya maksimalkan sebaik mungkin. Nanti kita akan nanti di akhir ya. Di akhir saya pun juga mengisi insya Allah Pak Bu ya. Di tanggal 20 pagi-pagi, yuk kumpulkan semuanya ya. Ajak semuanya kepada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Yuk kita diskusi bareng. Ya, diskusi bareng. Kita saling kenalan lagi Pak Bu ya, kita ta'aruf bersama-sama dan kita saling mendoakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah tidak mempertemukan hanya di dunia, mudah-mudahan Allah pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Siap Bapak Ibu sekalian ya, jadwal tuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat bisa hadir di tanggal 20 ya. Kita diskusi bareng, kita saling sharing ya, sharing masukan ya, dan juga testimoni dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan program Sobat Ngaji ini lebih bermanfaat lagi untuk umat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Izin saya lanjutkan lagi Pak Bu ya. Afwan. Untuk penghujung akhir nih ya, 4 menit lagi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, untuk tahsin privat kita mengadakan ada yang namanya program tahsin tajwid ya. Sebetulnya sebelum tahsin tajwid itu adalah tikror yang ini nih, Pak Bu ya. Sebelum tahsin tajwid yang ini nih, tikror ya. Nah, ini materi terbaru ya. Di tahun ini, materi baru di tahun ini, kami menyediakan untuk ayah bunda, Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar dari huruf hijaiyah. Ya, pokoknya jangan malu untuk belajar Pak Bu. Karena berkaitan dengan Al-Quran itu bukan patokannya usia. Masih ingat tidak slogan kami di Sobat Ngaji? Usia bukan jadi batasan untuk tidak belajar. Tapi selagi ada usia, belajarlah. Nah itu Pak Bu. Ya, jadi sehingga untuk mempelajari Al-Quran jangan malu, karena bukan patokannya usia. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah yang belajar Al-Quran itu harus pintar Pak Bu? Coba Pak Bu. Tidak. Harus pintar tidak? Tidak. Ya. Apakah yang belajar Al-Quran itu harus berpendidikan tinggi?
Tidak. Ya, apakah apa namanya yang tidak pintar tidak bisa belajar Al-Quran? Enggak juga, Harus ya. bisa. Malahan harus betul Bu, harus dipaksakan Pak Bu. Karena kemudahan itu hanya ada dalam diri kita sendiri. Makanya kata Allah, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk dipelajari, untuk dihafalkan, untuk diamalkan, untuk ditajwidkan. Bagi siapa? Fahal min mudzakir. Bagi yang mau Pak Bu. Ya, bagi yang mau ya. Jadi apa namanya? Kalau kita sudah mau, insya Allah kemudahan itu kita akan dapatkan dengan memang mindset kita Pak Bu. Mindset kita. Kalau kita mindset kita mudah dalam belajar Al-Quran, maka sesulit apapun kita enjoy. Yang kita pikirkan adalah Allah mudah-mudahan ridho dan Allah mudah-mudahan memberikan pahala kepada kita. Nah itu ya. Makanya adanya tikror di sini Bapak Ibu sekalian, kami menyediakan fasilitas tikror untuk ayah bunda. Jangan takut bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, yuk belajar dari nol, dari dasar, dari mulai huruf hijaiyah. Insya Allah di sini ada metode yang insya Allah mudah-mudahan memudahkan ayah bunda. Atau misalkan saudara ayah bunda yang nyari-nyari misalkan ya metode yang mudah di mana ya belajar dari nol, coba ini, coba metode tikror ini ya. Nah ini pertama ya. Nah jadi pertama di tikror dulu, nanti kedua itu Bapak Ibu sekalian masuk ke tahsin. Nah ini ya. Nanti tikror itu ada tikror 1, tikror 2, tikror 3 ya. Nanti masuk ke tahsin. Ya, ke tahsin. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu sedikit saya sharekan ya. Nah, ini tikror yang sedang saya buat nih ya. Ini tikror Pak Bu ya. Metodenya kurang lebih seperti ini. Yang saya buat, contoh misalkan ya, ka alif ka na ta alif na ta. Nah, gitu ya. Jadi pelan-pelan banget. Apalagi di sini ada barcode-nya. Nah, itu ya. Ini kurang lebih gambarannya metodenya seperti itu untuk tikror ya. Insya Allah menyenangkan Pak Bu. Terus berikutnya, setelah tikror baru ke tahsin tajwid. Karena kecocokan levelnya Pak Bu. Setelah itu levelnya ke tahsin tajwid. Setelah ke tahsin tajwid, nanti ada tahapannya. Banyak sekali Pak Bu tuh modulnya. Dari modul 1 dari tahsin 1 modul A, terus tahsin modul B, C, D ya. Terus nanti ada tahsin 2 modul A, modul B, modul C sampai modul D. Ini perjalanannya memang panjang, tapi semua materi disampaikan di sini Pak Bu. Ya, disampaikan semua di sini. Setelah beres tahsin tajwid gimana? Maju ke makhorijul huruf. Nah, tadi ya apa namanya? Ini nih, makhorijul huruf. Ini untuk makomat beda program ya. Masuk ke makhorijul huruf ya. Sedangkan bagaimana kalau ada program yang ini nih? Ada tahsin makomat. Kalau tahsin makomat ini jalur cepatnya Pak Bu ya. Kalau misalkan apa namanya? Kalau di perjalanan itu jalur cepatnya itu tol, itu ya. Ada jalan tol, Pak Bu, ya. Kalau misalkan jalan umum, itu kan itu lika-likunya banyak ya. Tapi ada jalur cepat. Maksudnya apa? Ternyata di sini Bapak Ibu sekalian kami mempunyai metode hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Yang mana penerapan metode Bapak Ibu sekalian di sini diajarkan ataupun diterapkan tahsin serta makomatnya. Jadi langsung bergabung, Pak Bu. Langsung bergabung ya. Makanya ada apa namanya pola seperti ini. Amma yatasaalun amma yata di sini kan ada 1 2 3 2 1 naik gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti ada pola-polanya. Nah, ini tahsin makomat. Ini jalur cepat Pak Bu. Kalau misalkan ibu bapak ingin bacaan Al-Qur'annya langsung indah, nah bisa nih belajar di sini. Cuman memang ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Hanya yang ibu pelajari yang bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa tidak diterapkan di surat yang lain, bisa. Tapi tentunya harus dipantau oleh guru gitu Pak Bu ya. Nah kelebihannya belajar tahsin yang ini, ya belajar tahsin yang ini belajar dari nol banget. Dari tahsin dari mad 2 harokat, 4 harokat dan seterusnya Pak Bu, seperti itu ya. Nah setelah itu ada makhorijul huruf. Nah jadi banyak banget Pak Bu untuk programnya ya. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian kami pun juga sudah melaunchingkan buku makhraj meskipun masih banyak kekurangan ya. Kemarin saya sudah membuatkan video untuk koreksinya ya terkait dengan beberapa materi yang masih bisa diperbaiki Pak Bu ya, masih bisa diperbaiki itu di makhraj ini. Maka itu insya Allah untuk kedepannya kami akan perbaiki yang kekeliruannya
Dan untuk saat ini masih aman Pak Bu ya. Ada video tutorial di saya, nanti Ibu Bapak simak yang sudah beli ya. Ibu Bapak simak dan nanti Ibu Bapak langsung mencocokkan ya materi apa yang saya sampaikan. Tapi selebihnya untuk di barcode ya. Untuk di barcode videonya semuanya tidak ada yang keliru Pak Bu. Ya, semuanya tidak ada yang keliru karena waktu pembuatan itu saya menalar langsung ya. Tanpa melihat apa namanya? Tanpa melihat yang ada di buku itu ya, sehingga ada yang terlewat. Dan juga di sini alhamdulillah banyak ibrohnya ya, pelajaran untuk kami penyusunan buku. Nanti insya Allah untuk kedepannya kami akan menyediakan 4 tim untuk memeriksa semua ya. Ada yang memeriksa Arabnya, teks Indonesianya, ya layoutnya dan seterusnya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah ini sudah bisa diluncurkan ya, sudah bisa diluncurkan dan bisa dipakai Pak Bu ya. Tapi ada catatannya, lihat video yang nanti akan di-sharekan oleh tim kami ya. Dan insya Allah di sini harganya kami spesialkan Bapak Ibu sekalian dari dari kualitas ya, kualitas bahan itu pasti Bapak Ibu sekalian ketika memegang itu pasti beda lah ya. Dengan harga yang semini mungkin alhamdulillah di sini sudah mantap banget Pak Bu. Ini soalnya Pak Bu 149.000 itu hanya satu buku. Akan tetapi khusus kelas besar yang Ibu Bapak hadir saat ini kami launchingkan 119.000 plus gratis kalender tahsin. Nah, itu ya. Jadi double tuh. Kalender tahsin itu kami jual di TikTok ataupun di Instagram itu sekitar 99.000. Pak Bu ya, 99.000, berarti hematnya luar biasa nih ya. Manfaatkan Pak Bu ya. Ini hasil ikhtiar kami untuk senantiasa memberikan fasilitas terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pengen silakan langsung di screenshot saja nomor admin kami yaitu Syifa ya. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kami tutup. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Pak, kalau yang mau privat tuh harus daftar dari sekarang. Nah, betul. Ya. Untuk Syawal. Betul. Jadi saya sarankan Ibu Bapak minimal daftar dulu. Waiting list ya. Dikhawatirkan apa? Saya saat ini peserta yang sudah bergabung itu banyak sekali. Jadi sehingga nanti biar Syawal itu langsung terkondisikan, dikhawatirkan gini, kalau misalkan Bapak Ibu daftarnya nanti Syawal, khawatir penuh. Kalau penuh nanti kami akan menyimpan di grup khusus gitu ya. Maksudnya nomor Bapak Ibu sekalian masih dalam penyimpanan gitu ya. Makanya kalau yang waiting list sekarang, dikarenakan kita kan ada libur Pak Bu. Di 20 itu kan sudah masuk itikaf ya. Makanya di 1 minggu awal itu ya kita semua libur. Makanya biar waiting list sekarang, biar kami data sehingga nanti setelah masuk kembali di kantor itu ya. Nah, itu udah ada datanya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu daftarnya di bulan Syawal, khawatir penuh dan khawatir tidak bisa langsung mengikuti. Karena apa? Waktunya berdempetan dengan kelas yang sudah jalan. Ya, maka nanti berdampingan Pak Bu. Karena di Sobat Ngaji ini kita menerapkan 4 pertemuan dan libur 1 minggu. Ya, 1 pertemuan libur dikarenakan untuk refresh di situ ya. Nah, pun di sini peserta ada yang tidak setuju nih. Saya pengennya 1 minggu sekali itu jalan terus gitu ya. Nah, cuman kami tetap prioritasnya adalah mayoritas peserta yang membutuhkan itu Pak Bu ya. Mayoritasnya karena kami pun juga mengirimkan Google Form ya untuk testimoni. Kalau misalkan setelah 4 pertemuan ada libur dulu, apakah setuju dan tidak, mayoritas setuju Pak Bu ya. Nah, cuman yang mau 1 minggu sekali itu sedikit. Maka kami karena kami adalah pelayan ya, pelayan Bapak Ibu sekalian ya, Sobat Ngaji itu sebagai pelayan, sehingga kami melayani yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian dan mayoritas kita lebih kedepankan seperti itu ya. Dan insya Allah tidak akan ada kekurangan kok, sama ya, 1 bulannya 4 pertemuan gitu ya. Cuman ada jeda untuk istirahat saja. Siang atau malam? Bebas Bu, bebas. Nanti Ibu yang milih. Ibu yang milih. Oh, gitu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Ah, gitu. Jadi nanti ada pilihan Bu ya. Coba nanti Ibu chat Syifa ya. Ini nomornya di capture dulu atau di screenshot. Nah, gitu. Nah, cuman saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau belum dibalas mohon dimaklum, dikarenakan pasti Teh Syifa itu sibuk banget ya. Pokoknya pasti
waiting list itu akan ada di WA gitu ya. Makanya aman bagi yang waiting list sekarang. Kalau misalkan nanti di Syawal ya itu ya dikhawatirkan Teh Syifa tidak bisa mengkondisikan dan kami pun juga sudah menjalankan program yang sudah berjalan. Jadi sehingga biar berdampingan ya, biar nanti nggak lama lagi nunggunya. Kalau dilama-lama kan nanti Bapak Ibu sekalian dikhawatirkan futur gitu ya. Futurnya ya jadi yang asalnya sudah niat, nah itu biasanya suka diserang tuh ya oleh futur, jadi malas gitu ya. Jadi aduh nunggunya lama banget gitu ya. Nah jadi gambarannya gini Pak Bu, kan kita itu masuk tanggal berapa ya? Sebentar. Masuk itu tanggal, ini kita lihat ya. Bulan, ini kan Maret ya. Nah April, bulan April tanggal 14 berarti ya. 14 Pak Bu. Ya, jadi nanti liburnya sampai tanggal 13, 14 masuk. Nah, diusahakan nanti 14 itu sudah terjadwal. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian daftarnya di tanggal 14 atau di bulan Syawal, maka dipindahkan ke bulan depan. Itu kan lebih lama lagi nanti. Sudah mah libur 3 minggu, ditambah telat daftar, liburnya jadi 1 bulan lebih gitu ya. Nah, itu ya. Jadi untuk memudahkan saja dan juga untuk memudahkan kami Pak Bu, untuk memudahkan kami untuk merapikan itu semua ya, Masya Allah ya. Semangat terus, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di bulan Syawal ya. Gimana Bu? Amin. Mau tanya nih Ustadz, Ya. bisa enggak kita umpamanya tahsin tajwid dengan tahsin mahfuz itu diikuti bersamaan? Oh bisa. Bisa sekali Bu. Bahkan 5 programnya Ibu bisa. Tergantung kuat dan tidaknya peserta. Jadi dipersilahkan. Saat saya pengen yang mahrojnya juga ikut. Berarti kalau mahroj itu harus placement test dulu. Itu sebagai tanggung jawab kami ya. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan berat kepada peserta ya. Kalau misalkan kita tidak ada placement test, tiba-tiba dimasukkan ke mahroj, belum apa-apa sudah memasuki ke matan, belum apa-apa sudah memasuki ke sifat. Nah, ya padahal Ibu membutuhkan misalkan kekonsistenan mad dulu misalkan. Maka dari itu kalau di makhraj itu ada placement test. Nah, untuk yang tidak ada placement test itu adalah tikror. Itu yang pertama ya. Tahsin tajwid, tahsin makomat. Udah itu berarti ya. Tikror, tahsin tajwid, tahsin makomat. Yang tidak ada placement testnya. Bebas itu Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti gitu ya. Itu jadi bebas Bu. Bisa Ibu mau 2, mau 3, tergantung kuatnya Ibu saja ya. Silakan. Ya, tinggal di kontak saja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu, Ibu Nuratika. Baik. Ada apa? Gak dapat kalendernya. Ini ada yang komentar ya. Sudah beli tapi gak dapat kalendernya. Coba langsung kontak Teh Syifa Bu. Ya, boleh di ke admin langsung ya. Pasti dapat kalendernya. Dikarenakan kita setting Ibu Bapak dapat kalender gitu ya. Terkecuali kalendernya habis ya, dikarenakan ini kita khusus Bapak Ibu sekalian yang yang beli pertama di momentum kita launching gitu ya. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu sekalian beserta kalendernya. Kalau ada yang belum dapat kalendernya, coba kontak lagi Teh Syifa, admin kami ya. Barangkali ada kekeliruan pengiriman gitu saja ya. Baik, dengan Ibu siapa tadi? Ya, ada yang bertanya ya di kolom komentar. Baik itu ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian ya. Pokoknya nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk kontak Teh Syifa saja berkaitan dengan kelas privat, berkaitan dengan buku makhraj gitu ya. Terus kalendernya juga ini kalendernya bonusnya ya, insyaallah ya. Nah, adapun kalau misalkan mudah-mudahan masih ada ya, sebetulnya kemarin dicek masih ada sih ya, tapi dicek saja nanti ke Teh Syifa ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, terima kasih atas kebersamaannya dan juga sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi kita semangat banget ya ingin bertalaki bersama Syekh. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa menghadirkan beliau kembali untuk senantiasa ngecek ya bacaan kita dengan dengan sesama, biar bacaan Al-Fatihah kita lebih benar lagi ya, seperti itu. Dan targetkan kitalah guru-guru di Sobat Ngaji yang harus bertalaki dulu, sehingga nanti ada ilmu yang kita dapat baru kita bisa sampaikan kepada
Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Barangkali seperti itu Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan pada pagi hari ini, dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan diterima segala amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan di bulan Ramadan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Sudah ya Bapak Ibu sekalian ya, cukup ya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama wa iyyakum Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu, barokah selalu. Izin saya off-kan. Afwan.